semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jejak awal masuknya agama Buddha ke Jepang sampai zaman Kamakura. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, Jepang memiliki dua agama utama yaitu Shinto dan Buddha. Shinto merupakan agama asli yang berasal dari Jepang dan Buddha merupakan agama yang berasal dari luar. Nah, bagaimana awal mulanya agama Buddha itu masuk ke Jepang? Yuk kita bahas. Awalnya, agama Buddha pertama kali masuk ke Jepang pada zaman Asuka, sekitar tahun 552 Masehi menurut Nihon Shoki. Nah, agama ini dibawa dari kerajaan Baekje di Korea sebagai hadiah untuk Kaisar Jepang. Nah, mereka membawa patung Buddha, kitab suci, dan surat yang menjelaskan ajaran Buddha. Kedatangan agama ini ada dua klan yang pro dan kontra, yaitu klan Soga, di mana mendukung Buddha karena melihatnya sebagai simbol kemajuan Asia. Sedangkan klan Mononobe menolak karena takut membuat dewa-dewa Shinto marah. Nah, konflik ini akhirnya dimenangkan oleh klan Soga dan setelah itu ajaran Buddha mulai diterima di Jepang. Tokoh paling berpengaruh pada masa awal ini adalah Pangeran Sotoku Taishii. Nah, Sotoku membangun kuil Horyuji, membuat konstitusi 17 pasal berdasarkan nilai Buddha, dan mengirim pelajar ke Cina. Nah, karena kontribusinya inilah beliau disebut sebagai bapak penyebar agama Buddha di Jepang. Setelah diterima, agama Buddha berkembang semakin kuat pada zaman Nara. Nah, pemerintah membangun kuil-kuil nasional dan patung Buddha raksasa di Todaiji yang diberi nama Daibutsu, yaitu sebagai simbol kekuatan negara. Kemudian pada zaman Heian berkembang dua aliran penting yaitu Tendai dan Shingon yang membawa ajaran-ajaran mistik dan ritual. Memasuki zaman Kamakura, Jepang dipimpin oleh para samurai. Nah, pada masa ini muncul aliran-aliran baru seperti Jodosu dan Zen. Nah, aliran Zen menjadi populer karena mengajarkan disiplin dan ketenangan. Nah, ini sangat sesuai untuk kehidupan para samurai. Dengan demikian, agama Buddha tidak hanya menjadi agama bangsawan, tetapi juga agama rakyat dan juga prajurit Jepang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bukti-bukti nyata bahwa agama Buddha berkembang pesat di Jepang. Yang pertama, banyaknya kuil dan wihara yang dibangun sejak tahun 710 pada zaman Nara. Ketika Jepang memasuki zaman Nara dari tahun 710 sampai 794, pemerintah sangat mendukung perkembangan agama Buddha. Buktinya, kuil-kuil besar dibangun sebagai pusat agama dan pendidikan, seperti Horyuji, yaitu terkenal dengan pagoda 5 tingkat dan ruang emas Kondo. Berikutnya yaitu Kofukuji, yaitu kuil keluarga klan Fujiwara. Di masa saat ini, pemerintah membuat banyak lukisan keagamaan dan patung Buddha dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa Buddha sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan negara. Di mana pemerintah secara resmi mensponsori pembangunan seni Buddha, terutama patung dan manuskrip suci. Nah, ini merupakan bukti kuat betapa dalamnya pengaruh agama Buddha bagi negara Jepang. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kebudayaan Jepang yang dipengaruhi oleh agama Buddha. Nah, akibat dari perkembangan agama Buddha di Jepang, banyak kebudayaan Jepang yang berasal dari Buddha. Di antaranya adalah budaya minum teh. Nah, budaya ini lahir dan dipopulerkan oleh para pendeta Buddha sebagai salah satu bagian dari meditasi. Nah, upacara minum teh ini dinamakan Chado atau Sado. Berikutnya yaitu kesenian haiku. Nah, haiku adalah salah satu bentuk puisi tradisional Jepang yang paling penting. Nah, haiku adalah sajak terikat yang memiliki 17 silaba atau suku kata, terbagi dalam 3 baris yang terdiri dari 5, 7, dan 5 suku kata. Haiku muncul pada penggalan terakhir abad ke-19. Berikutnya yaitu kesenian Ikebana. Nah, Ikebana adalah seni merangkai bunga yang memanfaatkan berbagai jenis bunga.
rumput-rumputan, dan tanaman dengan tujuan untuk menikmati keindahannya. Ikebana dulunya adalah tradisi mempersembahkan bunga di kuil Buddha. Nah, Ikebana berkembang bersamaan dengan berkembangnya agama Buddha di abad ke-6. Nah, jadi itu dia materi keseluruhan pada video kali ini. Selamat menonton, sampai jumpa dan terima kasih.